Silakan yang mau bertanya. Gimana? Udah ada Boleh banget bayangan kan? yang mau tanya. Jangan malu-malu, santai aja. Kalau belum ada mungkin bisa dikenali nih asalnya tuh Kak dari mana, terus dari SMA Oh, mana, jadi mungkin belum di sini ada yang sekampung halaman asal aku mungkin. dari Purwokerto. Ini kebetulan Hmm, aku lihat ada dari SMA Aji Barang. Aji Barang daerah Purwokerto kan? Jateng ya. Silakan bertanya. Ayo, G Iya, atau Jateng. Kezia, Samuel, Ines, Deborah, Wenung, silakan. Nia Cinta, silakan. Izin Kak bertanya. Iya nih, kan bentar lagi mau tes kan. Kenalin dulu asalnya dari mana, Ines. Dikenalin dulu nanti. Izin Kak sebelumnya saya Ines Berliana, saya asal dari Bali. Izin bertanya Kak, untuk dari Kakak sendiri itu nilai SKD-nya berapa kalau boleh tahu untuk masuk ke STIS? Terima kasih. Oh, iya, izin jawab. Kebetulan saya dapat nilai SKD nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, biasa-biasa aja, dapat 467. Itu waktu tahun saya termasuknya udah aman ya, 467. Ada lagi? Kak, terima kasih Kak. Ya, oh ya, perlu diperhatikan juga ya, kalau misalkan kalian nilai SKD-nya tinggi, misalkan 467 ataupun lebih, tetapi ada salah satu subbab dari SKD itu kalian nggak lolos, maka kalian juga nggak lolos. Misalkan kalian nilainya 467, tetapi nilai TWK-nya kalian 60. Nah, sedangkan minimumnya tuh 65. Itu perlu diperhatikan juga ya. Jadi harus melewati batas minimum dari subbab yang ada di SKD tersebut. Ada lagi? Oke. Jadi intinya strateginya tuh kamu atau kalian nih yang mau tes tahun ini, berarti benar-benar harus melewati nilai ambang dulu ya. Jadi nanti kalau emang udah Ya. melampaui semuanya, terus nanti digedein dari yang mananya itu juga lebih bagus lagi gitu ya. Jadi intinya harus nilai ambangnya dulu ya Kak ya. Okay. Kalau terkait jurusannya itu Ya. dipilihnya nanti setelah Yang nilainya penting kalian semuanya kasih target atau yang bagaimana? setinggi mungkin. Silakan ditanyain aja, nggak apa-apa bebas mau tentang pengalaman kakaknya, tentang ujiannya. Kezia mana Kezia? Kayaknya kakaknya nge-lag ya. Silakan ditanyakan aja ya. Ini yang gabung juga sedikit ya, mungkin nggak apa-apa nanti saya. Jadi Jadi untuk jurusan yang mana nih? Kalau misalkan misalkan kita mau milih nih jurusannya D4 Statistika. jurusan Nah yang itu di awal atau memang nanti setelah di akhir dari ranking itu, misalkan dia lolos atau enggak gitu. dari awal. Jadi kalau untuk D4 statistika itu di awal. Nah, karena sistem 2021 sama 2022 tuh beda ya. Untuk 2021 kan digabung semuanya kan, sedangkan 2022 itu kan tentang formasi kan, buat nanti penempatannya gimana. Nah, untuk 2021 itu uh, untuk pemilihan D4 statistika, D4 komputasi, dan D3 itu dari awal pendaftaran. Selain itu mungkin apalagi ya untuk terkait STIS, mungkin dari kakaknya nih nanti ke depannya mau ke arah mana nih Kak? Iya kan, karena dari awal saya memilih D4, jadi sampai akhir nanti D4 statistika. Paling nanti pada saat tingkat 3-nya ada peminatan ekonomi dan kependudukan, nanti biasanya itu mahasiswa milih mau masuk kemana, tapi harus disesuaikan juga sama nilai ekonomi sama pengantar demografinya. Ini ada pertanyaan ya dari Kezia. Izin bertanya Kak, tadi di awal Kakak bilang belum pernah ke STIS ya, berarti sekolahnya secara online ya Kak? Belum pernah ke STIS karena online ya, karena ya ini pandemi, terutama kan ini di Jakarta, itu terlalu rawan mungkin ya, jadi masih online. Gini Kak, kalau di STIS itu yang ditanggung sama biaya pemerintah tuh apa aja ya? Jadi untuk biayanya, STIS hanya menanggung biaya pendidikan sama biaya seragam. Untuk biaya kos dan biaya kehidupan lainnya kita bayar sendiri karena udah nggak dapat uang saku bulanan. Jadi Oke. untuk dana misalkan kos itu kita biaya sendiri. Oke, mungkin apa lagi ya? Karena sekarang online ya Kak ya, berarti itu belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Jadi pada intinya dibiaya sendiri ya. Jadi intinya STIS ini hanya pas waktu belajar ya, biaya belajar atau biaya pendidikan dan sama juga seragam Kak ya. Tapi untuk karir ke depannya Kak itu gimana? Apakah udah
ditempatkan oleh kampusnya atau memang tetap aja kita nyari sendiri dan kita harus punya relasi lainnya gitu? Oh, jadi kalau misalkan penempatan setelah lulus, nanti kita akan milih gitu. Misalkan kita maunya ditempatin di mana, tapi nanti akan diseleksi lagi sama kantor pusat. Nanti kita akan ditempatkan di mana, tapi udah dijamin kalian nanti bakal lulus, nanti dapat pekerjaan gitu. Jadi kita nggak usah perlu cari-cari relasi seperti itu, nggak perlu. Jadi karena nanti ada kayak surat keputusan dari pusat, nanti kita ditempatkan di mana, seperti itu. Oke. Kan kebetulan untuk tahun 2022 kan beda kan. Jadi kalian akan memilih di awal untuk penempatan kalian tuh di mana. Tapi ini juga belum jelas nanti sistemnya tuh kayak gimana, nggak tahu karena beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun 2022 ini juga apa ya, masih baru-baru banget, baru kemarin juga. Nanti juga sistemnya saya juga kurang tahu nanti penempatannya kayak gimana. Soalnya kan dari awal udah dipilih akan menempatkan di mana gitu. Menurut saya, sepengetahuan saya, alumni-alumni STIS tuh kebanyakan kalau misalkan mereka udah jago banget di statistika, kalian bisa kayak ada kerjaan sambilan gitu loh, misalkan kayak kerja di perusahaan swasta atau yang lainnya, membahas tentang statistik itu tersendiri gitu. Misalkan kalian udah kerja di pemerintahannya, masih ada uang, kalian Ini Kak, mungkin dari sistem tesnya dari angkatan kemarin nih yang Kakak 2021, apakah itu semuanya online semuanya atau apa nih bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya atau mungkin bedanya dengan tahun sekarang? izin jawab ya. Jadi tahunnya aku tuh kebetulan tes SKD-nya ada di BKN terdekat. Nah, aku milihnya di Jogja, jadi aku datang ke Jogja buat tes SKD. Kemudian yang kedua, tahap kedua itu tes matematika. Kebetulan itu online, jadi tesnya di rumah, nanti dipantau Zoom. Jadi pada saat kalian mengerjakan, Zoom-nya itu ada satu, yang satu tuh buat pengawasan kalian dari belakang. Jadi kalian monitor sama proses kalian mengerjakan tuh akan dilihat oleh pengawas. Jadi untuk mengurangi kecurangan yang akan terjadi pada saat seleksi gitu. Kemudian untuk tahap ketiga itu tes kesehatan. Tes kesehatan itu ada di prodi terdekat. Misalkan kalian ada di Jawa Tengah, bagian Wonogiri misalkan. Nanti kalian datang ke daerah yang akan ditunjuk sebagai tes kesehatan. Misalkan di Wonogiri tersebut nanti kalian datang ke tempat prodia di daerah terdekat gitu, yang udah ditunjuk. Kemudian udah itu sih. Oke. Sekarang kalau nggak salah sama aja, cuma sistem perankingannya untuk tahun sekarang itu sesuai dengan formasi yang kalian pilih. Misalkan kalian milih formasi di penempatan nanti akan di ranking sesuai dengan daerah tersebut. Oke. Ini ada yang bertanya nih Kak tentang apa? Formasi katanya. Kak tahun ini Kak kan langsung memilih penempatannya. Kalau kita daftarnya formasi gak sesuai alamat KTP apa boleh Kak katanya gitu. Oh ya, buat teman-teman cari peluang ya buat milih formasinya, karena kita kan nggak tahu saingan kita siapa, kemudian bagaimana keketatannya nanti. Karena izin menjawab ya, untuk rankingnya apakah ada pembobotan di tes tertentu. Jadi itu sistem di STIS itu kalau nggak salah sistem gugur. Jadi kalau misalkan tahap 1 kalian nggak lolos, berarti kalian udah nggak bisa melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Jadi nilainya tuh kalian harus maksimal di setiap tahapan tes loh. Jadi kalau misalkan di tahap pertama SKD, misalkan kalian udah nggak lolos, jadi kalian nggak bisa lanjutin ke tahap tes selanjutnya. Seperti itu. Oke. Untuk pembuatan tesnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tahap SKD, untuk yang diprioritaskan itu yang TKP. Misalkan nilai TKP kalian tuh lebih tinggi dibandingkan saingan kalian nilainya sama, maka nilai kalian yang TKP-nya lebih tinggi, rankingnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Itu sih paling. Oke. Kemudian untuk tes matematika juga sama psikotes. Misalkan tes matematika kalian lebih tinggi dibandingkan teman yang lain, sedangkan teman yang lain itu udah nilainya lebih rendah matematikanya, tetapi untuk psikotesnya bisa kalian dipertimbangkan, maka teman kalian ini walaupun nilai matematikanya lebih rendah daripada kalian, ini akan lebih dibandingkan kalian, karena di tahap matematika psikotes nilai yang diprioritaskan itu nilai yang Oke, gimana ada lagi yang mau ditanyain gak nih? Ada pertanyaan lagi nih Kak. Nanti tes SKD-nya
atau sesuai program yang kita daftar. Nah, untuk tes SKD, nanti kalian pilih sesuai BKN terdekat. Misalkan rumah kalian di Jawa Tengah, maka pilih BKN yang terdekat dari rumah kalian, misalkan di Semarang ataupun di Jogja. Seperti ini. Misalkan kalian pilih formasinya Papua, sedangkan rumah kalian di Jawa Tengah, kalian pilih BKN-nya yang di Jawa Tengah aja. Tapi karena saya juga masih ada kegiatan lainnya nih untuk pukul 2 dan mungkin untuk nanti speakers yang kedua bisa aja mungkin malam ya, tapi ya mungkin pada hari ini sih yang jelas ya. Mungkin untuk pemaparan dari STIS atau mungkin dari Kak Anindita untuk terakhir apa ada motivasi atau mungkin yang mau disampaikan? Kalian jangan takut sama musuh kalian. Takutnya tuh sama seleksinya. Jangan sampai kalian bersama orang lain, karena kalian tuh menghadapkan itu soal sama tahapan tes, bukan orang lain gitu loh. Jadi kalian fokus sama diri sendiri. Jangan sampai kalian minder. Misalkan teman kalian nilai SKD-nya pada saat lebih tinggi, sedangkan kalian tuh kayak, oh aku nilainya lebih rendah. Jadi harus kalian dipacu diri kalian sendiri buat fokus, kembangin apa yang kalian kurang. Misalkan kalian kurang di itu dan kayak berusaha semaksimal mungkin buat bisa mencapai target yang ditentukan. Terus jangan takut buat kasih target setinggi mungkin, karena kalau misalkan kalian kasih target setinggi mungkin, kalian bisa terpacu lebih keras buat lebih baik, dapetin nilai yang bagus. Jangan lupa kalian jangan pernah sombong dalam hati. Nah, takutnya tuh kalian sombong malah saat ngerjain tuh kalian soal tertentu. Misalkan kayak dianggap kalian ngerjain tuh yakin banget ini betul, tapi kalian nggak teliti lagi. Itu perlu diteliti lagi ya setiap soal. Kalau misalnya ada waktu seperti itu. Oke. Ya, betul ya, benar. Jadi yang dihadapi itu soal. Kadang orang-orang atau mungkin adik-adik tuh suka insecure duluan. Misalkan TO nih, itu gede banget, saya masih TO terakhir banget nih rankingnya. Padahal nanti itu belum tentu juga ya dia yang bakalan lolos. Yang terpenting ya jangan ngelihat orang lain, tapi ya benar. Jadi lihat diri sendiri seberapa siap sih kalian gitu untuk menjawab soalnya gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini di Tiara Ngolik pada siang ini, karena memang sebenarnya dari jadwal sebenarnya harusnya sore ya, tapi karena ada beberapa kegiatan juga, jadi nggak apa nanti kalau ada pertanyaan dari kalian mungkin yang kurang atau mungkin mau yang belum jelas, mungkin bisa ditanyain ke kontaknya Kak Andin, kan ada juga ya di grup ya. Oke, mungkin cukupkan sekian ya untuk sesi Tiara Knowledge kali ini. Mohon maaf apabila kurang maksimal pada siang ini. Dan untuk speakers yang kedua mungkin nanti bisa disesuaikan lebih lanjut. Mungkin nanti di stay aja di grup ya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih ya Kak Anin atas waktunya. Sangat bermanfaat sekali nih untuk adik-adik ya.